Halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu kembali dalam video pembelajaran JF Akuntansi. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan transaksi kita yang kemarin kita sudah buat. Yang sudah kita buat itu adalah yang setting kurs. Ini juga sudah kita buat perkiraan saldo awal. Ini untuk memasukkan saldo-saldo awal. Kemudian ada perkiraan yang ditambah. Kemudian ada daftar vendor. Kemudian ada daftar saldo utang. Nah, sampai di sini. Cuma yang tanggal tutup buku belum kita buat ya. Nah, langsung saja kita masuk ke JF Akuntansi. Buka datanya. Boleh dari menu buka data. Boleh yang ada kaca pembesar ini. Nah, kita klik, baru pilih nama filenya, kemudian oke kan. Kebetulan nama file saya ada yang di depan ini, kita klik saja, kita oke kan. Ini admin, username-nya kemarin adalah admin yang disediakan oleh JF-nya. Mau diganti juga passwordnya ini boleh. Karena saya tidak ganti, masih menggunakan password yang lama. Nah, ini dia menu utamanya sudah muncul. Nah, kita buat tanggal tutup buku di sini kan masih tanggal 31 ya. 31 Desember 2020. Di soal itu adalah tanggal 31 Desember 2016. Kita ganti dulu. Cara menggantinya adalah dari menu sistem setup, kemudian sistem konfigurasi. Nah, di konfigurasi ini kan ada banyak nih ya. Yang atas inisialisasi, general, pembelian. Nah, ada klik yang di sana, yang di pojokan itu. Kita klik sampai ketemu menu kas. Ini dia, menu kas. Oke, kita di sini ganti tanggal tutupnya itu menjadi 31 12 16. Sesuai soalnya. Hari Sabtu ya, yang ini. Oke, kalau sudah kita klik simpan. Ini updating data berhasil, klik oke. Ini tutup saja. Oke, selesai yang tanggal tutup buku. Sekarang kita masuk ke transaksi. Transaksi yang pertama itu adalah penawaran, quotation. Nah, masukkan penawaran dari mana, mau ditawarkan ke siapa. Dia berarti transaksi ini penawaran berarti langkah awal dari penjualan. Kita lihat dari penjualan yang truk yang hijau ada quotation, dan karena kita data baru berarti klik ini. Kalau kita sorot dia keluar mengisi data baru. Nih keterangannya. Nah, mengisi data baru. Nah, pelanggannya kita lihat, soalnya pelanggan CV bisnis lancar. CV bisnis lancar. Tanggal transaksinya adalah 1 Januari. Masa penawarannya 1 Januari sampai 14 Januari. Kita lihat. Nih, 0101 17. Enter, kemudian validasinya yang ini adalah tanggal 14 01 17. Enter. Nah, salesnya Acong ya, satu aja salesnya Acong. Kemudian yang berikutnya kita input nama barangnya vas antik 100, pot bunga 50. Vas antik 100, pot bunga 50. Kita masukkan, klik tombol tambah yang kiri tengah. Nah, kode ini kode saja kita buat. Kalau untuk vas antik kan FA. Enter. Ketik FA, klik enter. Berapa jumlahnya? Ini jumlahnya adalah 100 dus ya, vas antik pot bunga 50. Kita input. Ini 100, jangan lupa ganti satuannya. 100 dus untuk vas antik. Kemudian masuk list. Klik masuk list. Kemudian satu lagi pot bunga PB. Pot bunga 50 dus. Masuk list. Oke, dia hanya 2, kita lihat totalnya. Kita tutup,
Kita lihat totalnya di sini adalah 70.200.000. Sesuaikah dengan soal? 70.200.000. Oke. Nah, nomor quotationnya itu otomatis ya dari sistemnya. Nah, di sini kan kita nggak bisa klik di sini ya, jadi itu otomatis dari sana. Nah, kita lihat yang berikutnya. Jangan lupa klik simpan. Klik simpan kalau sudah begini. Apakah Anda ingin mencetak quotationnya? Kalau mau dicetak ya guys, kalau kita nggak mau mencetak, berarti no. Kebetulan saya nggak mau cetak dulu, berarti klik no saja. Oke, kita tutup. Selesai. Yang kedua adalah masih quotation. Masih quotation di sini adalah PT Untung Sejahtera. Ini calon pelanggan. Nah, bagaimana caranya? Cara buat quotation untuk yang calon pelanggan. Kalau tadi bisnis CP Bisnis Lancar itu kan itu adalah pelanggan tetap kita. Nah, gimana caranya input kalau untuk calon pelanggan yang atau belum menjadi pelanggan kita? Kita lihat gimana caranya. Nah, ini karena mengisi data baru, klik mengisi data baru. Nah, untuk calon pelanggan yang tidak ada database-nya di pelanggan kita, berarti ini harus kita klik biar ada di sini tanda checklist. Kita ketik di sini adalah PT Untung Sejahtera. PT Untung Sejahtera. Nah, keterangannya yang lain kita lihat. Alamatnya Jalan Sudirman nomor 13. Jalan Sudirman nomor 13. Kemudian ini untuk perhatian PIC-nya Bapak Sule. Nomor teleponnya salesnya adalah Acong. Ya, jangan lupa ya, selalu jadi perhatian itu adalah tanggalnya. Ini 1 Januari untuk sampai masa penawarannya 14 Januari 2017. Ini 010117 enter, validasinya sampai 14 0117 enter. Mata uangnya IDR ya. Nah, kita klik tombol tambah, kita masukkan barang-barangnya. Ini garpu baja 20 dus, pot bunga 30 dus. Ini catatannya ada pembayaran cash untuk dua-duanya, diskon 5%. Garpu baja 20 dus. Kita garpu baja berarti disingkat dengan GB. Garpu baja itu tadi adalah 20 dus. Oke, ini dia harganya. Masuk list. Kemudian yang pot bunga PB ya. PB tadi itu adalah 30. Terus ini dia harganya. Masuk list, kita lihat totalnya, tutup. Kita lihat totalnya 22.800.000. Samakan dengan soal. Nah, ini sudah sama ya. Nah, kemudian pembayaran cash diskon 5% di catatan, kita tambahkan di catatannya sini. Nah, kalau sudah benar, tanggal sudah benar, jadi perhatikan tanggalnya ya. Nah, kalau sudah benar, klik tombol simpan. Apakah Anda tidak ingin mencetak quotation-nya? No saja. Kemudian yang di sini sudah selesai. Yang berikutnya adalah masih quotation. Ini quotation nomor 2. Quotation nomor 3, ini gunakan tombol paste item, kita baca dulu soalnya ya. Paste item ke clipboard untuk mempercepat entry. Copy dari quotation 002. Ini maksudnya kebetulan rincian dari item itu sama dengan yang penawaran nomor 2. Jadi boleh kita sama seperti yang nomor 2 tadi caranya, atau boleh kita copy dari yang quotation nomor 2 karena sama ya. Ini 20 garpu baja, 30 pot bunga, itu sama dengan yang di sini.
Oke, gimana caranya? Nah, kita lihat. Caranya yang pertama, kita buka dulu, kita double klik yang quotation yang nomor 2, PT Untung Sejahtera. Kemudian ada yang bisa langsung klik copy item ke clipboard, ada yang harus di blok dulu. Coba kalau punya ibu ini harus di blok, nggak bisa langsung copy. Kita blok dulu, tekan shift baru tanda panah ke bawah, kemudian copy item ke clipboard. Item berhasil di copy ke clipboard, klik OK, kemudian kita tutup, kemudian mengisi data baru. Nah, coba kita lihat ya, berhasil nggak? Coba langsung pastekan, klik paste dari clipboard. Oke. Nah, ini berhasil nih kalau sudah ada update harga. Oke, isi sesuai dengan soal. Ini adalah CV Rumah Indah. Karena ini bukan pelanggan tetap kita, berarti harus kita checklist pelanggan. Kita pastikan di sini. Kita lihat alamatnya. Untuk perhatian, PIC-nya Ibu Indah. Teleponnya, salesnya adalah Acong. Oke, periksa untuk tanggalnya, jangan lupa ya, ini 1 Januari sampai 14 Januari ini 01 01 17, enter. Validasinya 14 01 17, enter. Oke, ini 22.800.000, kita lihat sama-sama. Ini quotation nomor 3. Kalau sudah benar seperti ini, kita klik simpan. Ini 0 saja. Oke, kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah SO, sudah beda, bukan penawaran lagi. Nah, berarti kita close window-nya yang ini. Tutup. Kita tutup karena kita yang berikutnya adalah sales order. Nah, yang sales order ini juga masih bagian dari penjualan. Kita masukkan sales order nih, penjualan. Oh, bukan. Ini sales order. Mengisi data baru. Nah, kita lihat soalnya. Calon pelanggan PT Untung Sejahtera. Nah, kita lihat calon pelanggan sebentar. Kita baca dulu sampai bawah ya. Input data pelanggan ya. Tanggal input data pelanggan 3. Data pelanggan sesuai dengan quotation. Oh ya, berarti angkanya ini kan 22.800 sesuai dengan quotation nomor 2 ini, sama jenisnya. Nah, berarti kita copy dulu. Nah, kita copy dulu sebentar, kita tutup dulu ya. Kita copy dulu dari SO, kita dari quotation, kita buka yang quotationnya yang tadi. Untuk memunculkan semua, ini kalau kita klik kan yang quotation, padahal kita sudah buat tadi ada 3 quotation. Nah, untuk memunculkan itu klik yang ini ya, semua data checklist nih sampai muncul. Nah, kita lihat dia sama dengan quotation nomor 2 katanya. Kita double klik. Nah, kita copy. Kemudian copy item ke clipboard. Oke. Baru kita buka yang SO tadi. SO, mengisi data baru. Nama pelanggan kita adalah PT Untung Sejahtera. Nah, kalau PT Untung Sejahtera itu kan belum menjadi pelanggan kita. Berarti cara mengetiknya bagaimana? Nah, jadi klik tombol insert pada tombol di keyboard ya, tombol insert. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan tombol insert kadang-kadang nyatu dengan tanda perintah yang lain. Misalnya satu tombol insert dengan delete atau yang lain itu. Nah, caranya biar kita hanya memakai insert saja, tekan FN yang ada di keyboard. Biasanya dia di samping bawah ya. Bawah di samping ada lambang Windows atau lambang yang ada tanda kontrol dekat Alt. Tekan berbarengan FN dengan tombol insert sampai muncul seperti ini. Sampai muncul, seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah
benar, berarti pasti muncul ini. Nah, kalau sudah muncul jendela pelanggan, kita ketik dulu sesuai dengan soal kita, pelanggannya adalah siapa. Kita lihat soalnya. Ini pelanggannya, mulai input pelanggan adalah 3 Januari 2017. 3 Januari 030117, enter. Namanya adalah PT Untung Sejahtera. PT Untung Sejahtera, enter. Kemudian ada alamat nggak? Alamatnya nggak ada ya, nggak ada alamat. Kemudian salesnya adalah Acong. Salesnya adalah Acong. Inisialisasi kalau nggak ada di sini berarti diinisialisasi ya. Nah, ini salesnya sudah otomatis. Nah, kita lihat apakah ada PIC. Nggak ada ya PIC-nya. Oke, kalau tidak ada PIC berarti ini hanya catatan saja. Catatan pembayaran cash diskon 5%. Kita copy. Oh, ini nanti ya, belum. Baru ini dulu, ini masih pelanggan, belum di SO-nya. Oke, kalau sudah benar seperti ini harga jual pasti otomatis dari sana harga jual 1 untuk Sejahtera karena belum jadi pelanggan kita. Harga jual 1, klik simpan. Oke, tutup. Kemudian keluar di sini. Nanti di sini yang catatan kita pastikan. Pembayaran cash diskon 5%. Nah, ini tanggalnya adalah 3 Januari. 3 Januari 030117. Enter. Dia masih IDR. Nah, kita pastekan yang tadi kita copy, klik paste. Nah, ini nggak berhasil. Kita coba sekali lagi. Kita coba sekali lagi tanpa kalau tadi quotation kan harus di bold dulu ya. Ini kita coba yang tanpa harus di bold dulu. Kadang-kadang dia gitu. Kita klik quotation, semua data. Ini double klik. Nah, ini coba kita langsung copy item dari clipboard. Oke. Tutup. Baru kita masukkan yang sales order. Yang ini tadi ada nggak? Oh, belum ada. Berarti kita mengisi data baru. Langsung PT Untung Sejahtera karena ini sudah kita buat tadi, enter. Ini tanggalnya 030117. Oke, berhasil nggak? Nah, ini kalau ini sudah berhasil. Kalau berarti kalau quotation tadi harus di bold dulu, kalau ini nggak usah. Kadang memang gitu dia. Nah, yang ini pembayaran cash tadi ada di catatan. Nah, harganya 22.800.000. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah benar ya sesuai dengan soal juga 22.800.000 hasil SO nomor 1 berarti dari sistem. Oke, kita klik tombol simpan. Nah saja. Tutup. Oke, yang ini sudah selesai. Yang berikutnya adalah kegiatan PO, purchase order. Jadi kalau penjualan dimulai dengan SO ya, kalau pembelian dimulai dengan PO. Kita lihat berarti kalau PO itu adalah dari pembelian. Menu utama yang ini ya, yang kuning pembelian. Oh, ini PO ya, PO dulu, PO purchase order. Kemudian mengisi data baru. Kita lihat vendornya adalah PT Mulya Karya tanggal 3 Januari. PT P langsung muncul PT Mulya Karya, tekan panah ke bawah kemudian enter. Nah, ini 3 Januari 030117. Enter. Nah, kita lihat dia di sini adalah copy dari SO nomor 001. Kita lihat copy dari SO. Berarti dari sini. Copy dari SO dari sini.
copy dari SO, klik. Nah, kita munculkan dulu, klik yang semua data. Nah, checklist atau tandai begini, kemudian pilih. Oke, tutup. Nah, ini dia sudah ada 11.400.000. Nah, ini dia 11.400.000. Oke, kita cek lagi tanggalnya apakah sudah benar. Tanggal 3, kemudian PT Mulia Karya, kemudian totalnya 11.400.000. Samakan dengan soal. Ya, hasil PO-nya itu sudah dari sistemnya. Sudah ada di sini 01. Klik simpan. Ini apakah cetak? Tidak usah, tutup saja. Kemudian tutup. Oke, sudah selesai yang PO. Sekarang transaksi pembelian kredit. Nomor 7, barang PO datang, pembelian kredit. Kita tutup jendela purchase order, kita ke pembelian yang ini. Ya, klik, kemudian mengisi data baru. Nah, kita lihat ke siapa? Ke Mulia Karya, 4 Januari. 4 Januari ke PT Mulia Karya. Enter. Ini adalah tanggalnya adalah 4 Januari 40401 0117. Enter. Nah, ini yang sebelahnya otomatis ikut. Kita lihat nomornya. Nomor PMK 012. Enter. Nah, ini pastinya dari PO kan. Nah, kita tambah dari PO. Berarti kita ambil dulu dari PO yang ini. Ada tombol pembesar, ambil. Kita tadi sudah PO. Kita pilih. Oke, kalau di sini ada PO, berarti kita di sini adalah tambah dari PO. Ya. Nah, sama juga nanti untuk yang penjualan juga gitu. Kalau ada SO, kita suruh ambil dulu dia SO berapa, kemudian tambah dari SO. Ya, sama. Nah, berarti kita klik tambah dari PO. Nah, kita lihat realisasinya penuh nggak? Nih, realisasi penuh berarti semua yang 11.400.000 itu kita masukkan. Berarti kita langsung checklist, masuk list direct. Jadi bedanya dengan yang ini ada kalau nggak penuh berarti masuk list saja yang kita klik, berarti mungkin berubah, nggak 20 bisa saja bertambah atau bisa saja berkurang dari item yang dua ini yang kita PO kan. Jadi ini karena penuh semua berarti masuk list direct. Nah, di sini sudah sama ya, 11.400.000 sama dengan yang di soal. Oke. Realisasi penuh, lama kredit N/30. Kalau sudah kita input di awal, dia sudah ada nih kredit 30 hari. Oke, kalau sudah benar tanggalnya seperti ini dengan soal. Oke, nanti kita simpan, klik tombol simpan. Apakah Anda ingin mencetak bukti pembeliannya? No saja. Oke, kita tutup. Nah, kalau ada PO, kalau barang PO sudah datang, berarti PO-nya sudah tuntas, berarti kita tutup PO. Ya, kita tutup PO-nya. PO-nya ditutup 5 Januari 2017. PO, berarti kita buka yang PO-nya tadi. Nah, PO yang nomor berapa? Nah, klik dulu semua data ya. Klik dulu semua data. Berarti ini PO Mulia Karya. Tadi ini kita sudah terima barangnya. Klik sekali, muncul tombol ada checklist seperti ini, ada pensil, klik itu. Nah, ini keterangannya. Nah, kita lihat tutupnya adalah tanggal 5 Januari 2017. 050117. Enter. Ya, simpan. Oke, selesai. Tutup tombol jendela windownya. Kita ini sudah selesai di nomor 7 atau tanggal 4. Berikutnya, oh ini tadi kelupaan. Berikutnya, ini penjualan cash transaksi tanggal 5. Nah, kegiatan penjualan cash berarti dari menu utama penjualan, kemudian ada penjualan. Kita klik mengisi data baru. Nah, untuk penjualan cash, jadi mau
penjualan cash maupun yang kredit itu sama-sama di penjualan. Bedanya hanya ini. Ini untuk yang penjualan kredit, selalu dia di layar yang paling depan. Kalau mau cash berarti kita klik kreditnya. Nah, kalau kita klik lagi dia berubah jadi kredit. Nah, ini adalah transaksi penjualan cash, berarti kita klik jadi cash seperti ini. Ya, berarti kalau cash kita terima uang berarti ada nanti dihubungkan ke kas masuk. Nah, kita lihat, pilih pelanggannya, nama pelanggan kita siapa? PT Untung Sejahtera. Ini tambah dari SO ya. Nah, PT Untung P, panah ke bawah, enter. Nah, kemudian soal yang berikutnya adalah, nah, dari SO nomor 1. Kita klik dari SO nomor 1. Nih, udah langsung disorot, pilih. Oke, tanggalnya adalah tanggal 5 Januari. 050117, enter. Oke, kita lihat, berarti kalau kita ngambil dari SO, berarti di sini adalah tambah dari SO. Nah, kita lihat ini realisasinya penuh enggak? Penuh realisasinya yang ini ya, penuh. Berarti kita klik dua-duanya, nih, pilih, masuk list direct kalau dia penuh. Nah, 22.800.000 ya totalnya. Itu nanti yang kita terima, cuma kayaknya dia ada diskon deh. Nah, ini ada diskonnya 5% ya. Kita lihat. Nah, nanti diskonnya. Nah, kita lihat dulu. Coba kita langsung buat lah ya, diskonnya 5%, karena untuk pembayaran cash kan, penjualan secara cash itu diskonnya 5%. Klik di sini diskon 5 saja, ketik 5, enter. Nah, dia langsung berubah 21.660.000, sama dengan yang ini nominalnya. Oke, kalau sudah begini, kalau sudah benar berarti kita klik simpan, tanggalnya sudah betul. Oke, kita klik simpan. Kita akan diarahkan ke kas masuk. Nah, ke kas masuk kita lihat ini jenis pembayaran cek, catatan. Nah, ini cek pembayarannya. Coba cek. Berarti kita masukkan ke, ini tanggalnya tanggal 5. Kita masukkan ke akun apa yang ada cek. Ini dia. Bentar. Ya, catatannya kita lihat. Catatannya adalah nomor ceknya. Itu kan di catatan. Nah, modul pencairan. Nah, kita masukkan nominalnya di sini. Ketik manual. Ini kan sudah ada kreditnya ya. Berarti atas penjualan ya. Kalau jurnalnya kan kas pada penjualan kan. Nah, penjualannya sudah ada di kredit, tinggal debitnya. Masukkan sejumlah angka di sini tanpa titik. 21.660.123. Oke, masuk list direct supaya ada di sini. Kalau sudah ada debit dengan kredit berarti dan tombol simpannya sudah hidup, berarti klik tombol simpan. Kalau belum hidup berarti ada yang belum diisi ya. Kadang-kadang ada yang trouble-nya, nah kode perkiraannya nggak bisa diinput, mati. Jadi itu berarti aplikasinya kurang sempurna ya. Atau belum buat kode akunnya, buat dulu gitu ya. Kalau memang kode akun sudah dibuat, user profilnya memang ada akses untuk kas masuk, berarti waktu aplikasinya diinstal itu ada kurang sempurna ya, jadi diinstal ulang ya. Kemudian kalau sudah hidup seperti ini, klik tombol simpan. Oke, ini tutup saja. Nah, sudah, ini tutup, selesai. Selesai transaksi kita yang ini status SO kita tutup, berarti sama seperti PO tadi ya. SO juga ditutup. Cara nutupnya adalah sama seperti kalau tadi PO kita tutup, kita buka dulu PO-nya. Berarti ini SO-nya. SO semua data di checklist dulu. Ini kita sudah nomor 1 ya. Klik. Kemudian tanggalnya tadi tanggal 5 kalau nggak salah. Tanggal tanggal 6, maaf salah. 6/06/01/17.
Enter. Hari Jumat ya, PT Untung Sejahtera. Oke, simpan, tutup. Kemudian yang berikutnya adalah tanggal 5 adalah pencairan cek BG kita. Nah, kita lihat caranya gimana. Dari menu utama, kemudian menu kas, kemudian pencairan. Nih ada kas masuk ya. Kas masuk nih, jangan yang keluar. Pencairan kita yang tadi. Nah, ini kan belum ada muncul ya di pencairan yang di sini. Nah, caranya kita klik refresh dulu. Klik refresh, ada seperti ini. Ya. Double klik, kemudian kita klik, kita input tanggalnya tanggal 5 Januari 05/01/17. Enter. Kita cairkan kemana? Nah, cairkan ke Bank BCA IDR. Nah, Bank BCA kita klik yang panah ke bawah, cari Bank BCA IDR, enter. Oke, apakah ada biaya? Enggak ada biaya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah benar datanya, baru klik tombol cairkan. Yang ini, cair. Oke, kita tutup. Selesai yang pencairan. Yang berikutnya yang ini. Kita baca dulu kegiatan retur penjualan cash. Atas PT Untung Sejahtera tadi. Berarti ada barang yang kita sudah jual, kita terima kembali. Berarti otomatis tadi ini penjualan cash ya, berarti uangnya nanti kita kembalikan juga sebesar sejumlah yang diretur. Nah, ini sebentar, ini 2 pieces ya. Ini 2 pieces ya, nggak nampak. Nah, kita lihat barang yang diretur adalah pot bunga. Nah, kita langsung masukkan ya. Dari menu utama, penjualan, ada retur penjualan, mengisi data baru. Oke, ini sama seperti penjualan tadi, ada kredit, ada cash tunai. Berarti karena ini retur penjualan tunai, kita klik jadi cash. Oke, nah kita faktur asal itu wajib kita masukkan. Nah, di sini ya, ini faktur asalnya adalah CH 001 00. Nah, ini enter. Kemudian yang berikutnya adalah tanggalnya, tanggal 6 Januari. Jangan lupa selalu yang tanggal dulu ya, 06/01/17. Enter. Kemudian yang berikutnya ini sudah sama, berarti kita klik tombol tambah dari master. Tambah dari master, kita klik yang kita kembalikan ke pot bunga kayaknya tadi. Pot bunga yang kita sorot yang ini, pot bunga. Kemudian masuk list. Oke, yang pot bunga berapa pieces? Nah, 5 pieces ya. Pieces ya tadi ya, PC. Berapa? 5 piece terus rusak 2 piece. Oke, kemudian kita langsung masuk list. Oke, masuk list. Di sini ini tutup saja. Harganya 142.500. Sama enggak? Nih, sama dia. 142.500. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah lengkap, berarti klik tombol simpan. Ini sudah lengkap ya. Klik tombol simpan, kita diarahkan ke, karena dia tadi adalah retur penjualannya secara tunai, karena kita jualnya secara tunai, berarti kita kembalikan uangnya. Nah, kita lihat pembayaran retur penjualan besar itu berdasarkan ketentuan soal ya. Ketentuan soal kita bahwa pengeluaran kas di bawah 1 juta itu menggunakan kas besar. Di ketentuan soal kita yang di depan, di bawah 1 juta itu menggunakan kas besar. Berarti di sini kita kembalikan
dengan kas besar yang ini. Oke. Nah, ini sudah ada debitnya. Nah, masih ingat nggak jurnal retur penjualan? Di retur penjualan pada cash. Nah, kita lihat masukkan angkanya sebesar yang ini, debitnya sudah ada 142.500 tanpa titik, masuk list. Ini sudah ada debit dengan kreditnya. Klik tombol simpan. Ini ya, kas besar, simpan. Apakah ingin mencetak? Oke, tutup. Nah, selesai yang retur penjualan cash. Berikutnya adalah PO. Kegiatan PO. Kegiatan PO kita lihat dari pembelian. Ini purchase order, mengisi data baru. Nah, kita lihat vendornya siapa sesuai dengan ketentuan soal kita. Vendornya adalah PT Keramik Sukses. P Keramik Sukses. Tanggalnya tadi jangan lupa tanggalnya ya, 6 Januari 06/01/17, enter. Nah, kita lihat barang PO apa jenisnya. Barang PO nya kita lihat 30 marmer, gelas marmer. Oh, ini kayaknya barang baru nih. 20 mug marmer, 10 termos marmer. Nah, kita lihat ini barang baru, berarti kita klik tombol tambah. Nah, karena itu barang baru pastinya belum ada di sini. Jadi kalau kita klik kan GM ya, pasti nggak muncul GM, belum ada. Nah, untuk menginput nama barang baru, ini ada field yang kosong ini, klik kanan tambah data. Nah, kita masukkan dulu nama barangnya adalah yang pertama itu adalah gelas marmer. Gelas marmer. Gelas marmer. Kok di sini? Gelas marmer. Marmer disingkat dengan vendor enggak ya? Kodenya adalah gelas marmer, berarti GM. Enter. Nah, sesuai ketentuan soal, satuannya piece dus. Laporannya dus piece. Oke, di sini masih yang 100 ya. 100 enter, ini 80. Ketentuan di soal ya. Ketentuan di awal ini adalah per dus. Nih. Nah, harga belinya berapa? Kita lihat soalnya. Gelas marmer adalah 500.000 tanpa titik di sini. Harga beli 500.000. Oke, kalau sudah benar seperti ini, IDR ya. Nah, simpan. Kemudian yang kedua adalah mug marmer. Mug marmer. Mug marmer disingkat dengan MM. Enter. Dus ini dus untuk laporan. Yang ini 100, bawahnya adalah 80, enter. Yang ini adalah dus. Yang ini adalah dus, yang ini adalah dus. Kita dua harga aja tadi. Harga belinya adalah mug marmer 400.000. Ketik 400.000 tanpa titik. Oke. Nah, simpan. Kemudian yang terakhir adalah termos marmer. Termos marmer. Enter. Kodenya TM. Ini lapor dus. Nah, harga belinya adalah 600.000. 600.000 tanpa titik. Enter. Ini 100. Yang ini adalah 80%.
persennya jangan diketik ya, biar hanya ngetiknya yang 100 dan 80, persennya nggak usah. Oke, simpan. Oke, tutup. Nah, berarti kita masukkan, itu tadi kan masih harganya, sekarang kita masukkan kuantitinya. Nah, di sini adalah gelas marmer 30 dus. Gelas marmer GM. Nah, ini 30, kemudian ini dus. Masuk list. Kemudian yang kedua, muk marmer 20 mm. 20 dus masuk list. Yang ketiga adalah termos marmer 10 TM 10 dus masuk list. Oke, kita lihat totalnya adalah 29 juta. Apakah sama nih? 29 juta. Oke, kalau sudah benar, tanggal juga sudah benar, tanggal 6. Kita klik tombol simpan. Ada keterangan lain? Nggak ada, berarti kita klik tombol simpan. Tutup. Oke, selesai yang PO. Yang berikutnya adalah barang PO datang atau kegiatan pembelian kredit dari yang ini, yang kita PO kan yang ini, sekarang barangnya sudah datang. Nah, kita lihat caranya adalah kita tutup dulu. Ya, barang PO datang, pembelian kredit, ini pembelian, mengisi data baru. Tanggalnya, vendornya dulu ya. Vendornya adalah PT Keramik, Mulia Karya. Oh, Keramik Sukses, sorry, Keramik Sukses. Oke, kita lihat. Tanggalnya adalah 8 Januari, ini dulu. 0801. Salah, 08. Oh, salah lagi. 0801 17. Enter. Maaf ya. Kemudian dari PO pastinya ya. Barang PO berarti dari PO data ini tadi pilih. Kemudian tambah dari PO, kita lihat. Ini apakah ada realisasinya? Ini realisasi penuh ya. Nomor pembeliannya dulu. Nomor pembeliannya. Oh, udah terlanjur ini. Udah, kita klik dulu. Masuk list direct. Nomor pembeliannya. Kemudian kita lihat harganya 29 juta. 29 juta. Ini sudah benar ya. Oke, kalau sudah benar seperti ini, kita simpan. Simpan. No saja. Kemudian klik tutup. Berikutnya, ini sudah selesai. Jadi ke bawah. Ini selesai. Ini sambungannya ya. Kemudian yang transaksi berikutnya adalah kas keluar. Ini bukan kas keluar toko ya, toko global. Kas keluar. Close dulu. Kalau kas keluar itu adalah dari menu kas, kemudian ini kas keluar, mengisi data baru. Tanggalnya adalah tanggal 8 Januari. 080117, enter. Bayar kepada toko global. Toko global, catatannya ada nggak? Catatannya perlengkapan ATK. Kalau yang kas keluar ini kita kayak menjurnal biasa ya. Menjurnal, ada debit dengan kreditnya 380.000. Nomornya nomor 2. Nah, kita lihat. Kalau kita menjurnal perlengkapan, beli perlengkapan itu ada dua pendekatan ya. Ada pendekatan harta, ada pendekatan beban. Nah, kalau dia dicatat secara harta, berarti jurnalnya adalah perlengkapan ATK pada kas. Kalau dia dicatat sebagai beban, berarti beban perlengkapan pada ATK. Coba kita cari ada perlengkapan nggak?
nggak ada. Coba kalau beban perlengkapan, nah adanya beban perlengkapan kantor, berarti ini dicatat sebagai beban. Klik enter. Oke, masukkan nominalnya 380.000 tanpa titik, 380. Oke, masuk list. Oke, nah ini yang kredit. Kalau kredit kan tadi kan jumlahnya beban perlengkapan pada kas, berarti debitnya nih kita harus buat debit. Kalau tadi kan kredit, ketik D di yang biru ini ya, di kredit ketik D, dia berubah jadi debit. Oke, nah debitnya apa? Nah, kita lihat debitnya adalah, kayaknya kita salah deh, yang debit, yang kredit salah, sorry. In debitnya harusnya beban perlengkapan. Caranya adalah nih, hapus data dulu. Yes, nih debitnya adalah beban perlengkapan yang tadi, beban perlengkapan, kemudian ini tadi 380, masuk list, kemudian nih klik C jadi kredit. Kreditnya kan kas ya, di bawah 1 juta kita menggunakan kas besar EDR, enter. Nah, kreditnya adalah 380 juga, 380.000, masuk list. Oke, sudah ada debit, sudah ada kredit. Ini dia debitnya beban perlengkapan kantor, kreditnya adalah kas besar IDR. Oke, kalau sudah benar klik simpan. No. Yang berikutnya adalah kas keluar juga. Ini dibayar kepada Sakti Printing tanggal 8 ya, masih sama tanggalnya. Kemudian ada catatan, catatannya adalah biaya iklan. Nah, iklan juga gitu ya, ada 2 pencatatan ya. Bisa dicatat secara harta, berarti iklan dibayar di muka pada kas. Bisa dicatat secara kredit. Nah, kita coba ini debit dulu, ini nggak salah-salah. Debitnya berarti coba ada biaya iklan, beban iklan. Iklan nih, iklan dan promosi berarti dicatat secara beban. Nah, ini nominalnya berapa? 780.000. 780.000. Oke, masuk list. Kemudian kreditnya ketik C, berarti jadi kredit kas besar IDR. Enter. Ketik 780.000. Masuk list. Oke, sudah. Debit sudah benar, kredit sudah benar. Oke, klik simpan. No saja. Oke, mungkin ini saja dulu. Biar jangan kepanjangan ya untuk videonya sampai transaksi tanggal 8 atau nomor 14. Oke. Untuk transaksi berikutnya kita lanjutkan di part yang ke-5. Oke, sampai ketemu di video pembelajaran atau di part 5. Oke, bye.